Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bersama dengan Gracia Hope Compassion Channel. Kita akan merenungkan kembali sabda firman Tuhan pada pagi hari ini dari Galatia 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Sebelumnya kita mohon tuntunan dari Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan kami. Engkau menguasai kehidupan hati dan pikiran kami sehingga kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapa, kami mengangkat tangan dan kiranya Engkau turun tangan, Engkau menjawab segala persoalan pergumulan kami. Ketika kami tinggal di dalam Engkau, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Tuhan berkuasa untuk mengerjakan keselamatan dalam hidup kami. Kami tidak ragu akan Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya dan sungguh-sungguh berharap kepadamu. Bapa, kami menguatkan hati kami tahu kami butuh kekuatan dari Roh Kudus, dan kami berdoa, biarlah mata hati kami diterangi, kami berdoa agar selubung-selubung itu diangkat, sehingga mata rohani kami itu terang benderang dan dapat melihat pengharapan di dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa, sekalipun kami punya pergumulan, biarlah kami tetap setia dan tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Iman kami tetap teguh dan kami percaya. Bahkan Engkau akan memperdamaikan musuh-musuh kami ketika jalan kami berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang kiranya menerangi mata hati kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, pada pagi hari ini tema yang kurang lebih hampir sama dengan sebelumnya, dibenarkan oleh karena iman. Mengapa iman itu harus terus kita ulang-ulang untuk menguatkan hati kita? Karena kita hidup hanya karena oleh percaya, saudara. Percaya dan level yang lebih lagi itu adalah iman. Iman artinya tidak goyah. Kalau sekedar percaya, kita percaya karena apa yang kita yakin, kita sudah lihat, kita sudah tahu. Tapi iman, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga. Sebab itu pengharapannya, imannya itu diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Tidak ada seorang pun benar, tidak ada seorang pun suci. Tetapi oleh karena iman, maka kita mengalami pembenaran daripada Tuhan. Menarik saudara di dalam Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Tetapi kita yang tidak melakukan hukum Taurat, oleh karena iman kepada Yesus Kristus, maka kita mengalami yang namanya pembenaran. Bukankah hak istimewa tersebut itu luar biasa, saudara? Nah, latar belakang singkat tentang pasal ini, saudara, bahwa jemaat di Galatia itu ternyata dulunya mereka setia dengan Injil ketika dilayani, ketika mereka percaya, mereka beralih dari Injil yang sejati, mulai ditambah-tambahkan syarat untuk selamat. Padahal keselamatan itu sejatinya hanya oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Mereka beralih dari Injil yang sejati, beralih kepada ajaran yang dikatakan ajaran palsu, yang menekankan pembenaran lewat hukum Taurat khususnya sunat. Nah, Paulus menegur keras mereka karena telah terpesona dan berpaling dari dasar iman. Apakah sunat itu tidak benar? Apakah sunat itu salah? Sunat itu Tuhan sendiri mengadakannya. Ishak disunat dan bangsa Israel juga disunat, tetapi itu merupakan satu eh, bayangan dari sunat hati yang di dalam Kristus Yesus itu dikerjakan di dalam salib Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, selama kurang lebih 1500 tahun, ya Alkitab ini kemudian dikanonisasi menjadi satu petunjuk firman Tuhan yang menjadi satu kebenaran bagi kita. Artinya dalam 1500 tahun ini itu diuji ya oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dengan penulis berbagai macam kitab ya, ada 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, totalnya ada 66 kitab itu. Semuanya itu diuji oleh zaman, oleh iman, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh Tuhan sendiri, kemudian dikanonisasi menjadi satu Alkitab yang kita percayai sekarang. Bahwa kita mengakui Perjanjian Lama itu ada, kita mengakui hukum Taurat itu ada, tetapi semua itu disempurnakan oleh Kristus Yesus yang menjadi kemenangan di dalam kehidupan kita. Makanya saudara katakan, Yesus cukup bagiku. Yesus itu memberi kita keselamatan, pembenaran di dalam Tuhan. Nah, mari kita bacakan
Firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 1 hingga ayat 14 ini dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup oleh iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup oleh iman, dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman, sekali lagi oleh iman kita menerima ruh yang telah dijanjikan itu. Amin. Beberapa poin penting yang kita akan bahas di sini, saudara. Yang pertama, iman. Sekali lagi iman, bukan karena perbuatan. Paulus membuka dengan pertanyaan yang tajam, siapakah yang telah mempesona kamu? Nah, saudara, hati-hati dengan satu pengajaran orang-orang yang punya karisma yang mengajarkan segala sesuatu di luar Injil yang sejati, di mana Yesus Kristus adalah juru selamat. Paulus menekankan bahwa Roh Kudus dan mujizat terjadi karena iman, bukan karena menjalankan hukum. Jadi saudara, bukan karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan yang memberikan engkau pahala untuk selamat. Itu salah, saudara. Tetapi kalau engkau berpegang sungguh-sungguh kepada iman, seperti layaknya Abraham percaya kepada Allah Bapa Yahweh, saudara, maka kemudian dia mengalami pembenaran. Karena iman itu seperti sauh yang kuat yang menjangkau sampai ke belakang tabir. Iman itu seperti benang merah yang mengikatkan kita dengan kuasanya kepada Kristus. Nah, apakah hari ini kita hari ini masih mengandalkan usaha sendiri untuk menyenangkan Allah? Ada aturan-aturan tambahan untuk bisa selamat, ataukah percaya sepenuhnya kepada karya salib Kristus? Saudara, pilihlah untuk percaya. Yang kedua, Abraham sebagai contoh. Ia dibebaskan, ia dibenarkan, ia diberikan kuasa berkat oleh karena iman. Dia disebut orang benar bukan karena ketaatannya kepada hukum yang bahkan belum diberikan, Taurat waktu itu belum ada, tapi karena ia percaya kepada Allah. Nah, saudara, kepercayaan Abraham kepada Allah itu diperhitungkan kepadanya sebagai satu kebenaran, kemudian menjadi satu pembenaran yang oleh karena anugerah daripada Tuhan. Maka saudara, katakanlah saudara pernah jatuh di dalam dosa yang begitu dalam. Ketika saudara percaya, maka ketika engkau tanya, Tuhan, apakah engkau mengingat dosa-dosaku? Tuhan akan berkata, saya sudah lupa. Karena saya sudah membenarkan engkau oleh karena anakku, yaitu Kristus Yesus. Nah, saudara, iman kita menjadi saluran, iman kita itu menjadi jalan alat untuk menerima janji dan berkat Allah sama seperti Abraham. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus berkata, aku adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, maka engkau akan mengalami keselamatan itu, saudara. Tidak ada pintu yang lain. Ya, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membuka pintu, maka aku akan masuk dan duduk sehidangan dengan dia. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah roti hidup. Aku adalah aku, firman Tuhan katakan. Saudara, tidak ada nama lain yang diberikan di atas muka bumi ini selain nama Tuhan Yesus yang kepadanya orang dapat diselamatkan. Di kolong langit ini tidak ada nama lain. Makanya saudara, kalau saudara percaya hal-hal di luar Kristus, sia-sia kepercayaanmu. Siapakah yang telah mempesonakan kamu? Abraham mengalami pembenaran oleh karena iman. Ketiga, mengenai kutuk hukum Taurat.
Kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat menuntut ketaatan sempurna. Satu kegagalan bisa berada di bawah kutuk, namun tidak ada yang bisa sempurna melalui hukum itu. Kalau saudara memilih untuk melakukan segala suatu hukum Taurat, lakukanlah dengan sempurna. Tapi kita tidak bisa diselamatkan oleh standar yang justru tidak bisa kita capai. Itu sebabnya syukur kepada Tuhan ada Yesus Kristus. Saudara, ibarat Parakletos, ya, penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Saudara berjalan itu tidak ada yang benar-benar tutek lurus. Tapi Roh Kudus senantiasa menolong, menuntun kita, membaharui kita. Sehingga hidup kita mengalami pembenaran, pengudusan. Dan kita boleh berkata, ya Aba, ya Aba. Yang keempat, Kristus menebus kita dari kutuk. Jelas saudara, Yesus sudah menjadi kutuk di kayu salib. Terkutuklah orang yang di kayu salib. Disalibkan agar kita bisa terjadi pertukaran. Dia yang benar dijadikan kutuk, supaya kita yang sudah dikutuk itu dibenarkan di dalam Dia. Dengan demikian, ketika kita percaya kepada Yesus, maka berkat Abraham melalui iman dan menerima Roh Kudus itu menjadi bagian kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu sebabnya jangan lagi kita hidup dengan rasa bersalah, dengan beban hukum karena Kristus sudah menanggung semuanya. Manfaatnya bagi kita, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan cuma mengandalkan kebaikan atau ritual untuk merasa layak di hadapan Tuhan karena saudara seperti offering sesuatu untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Tetapi saudara berkenan kepada Tuhan oleh karena iman. Iman kepada Yesus sudah cukup. Nah, berhenti membandingkan diri dengan orang lain dalam hal dia lebih rohani, dia lebih dikaruniakan, karunia-karunia roh dibanding saya. Saudara, Tuhan melihat hati orang yang percaya, bukan melihat prestasi kita. Dan hidup dalam kebebasan anugerah, ketaatan bukan karena takut. Ketaatan itu akibat beroleh kasih karunia. Saudara dengan persepsi yang berbeda, maka saudara ketika taat karena anugerah Tuhan, maka saudara itu merupakan ucapan syukur. Tetapi kalau saudara taat karena berupaya untuk selamat, itu akan menjadi satu hal yang berbeda. Saudara akan tertuduh setiap saat. Tetapi diberkatilah orang yang percaya kepada Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa itu Injil yang sejati? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus menebus dosa kita, Yesus menghapus dosa kita, dan oleh karena Yesus kita beroleh jalan kepada pembenaran dan keselamatan di dalam Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya tahu bahwa kita tidak mudah menjalani kehidupan ini. Saudara mungkin ada beban, persoalan, pergumulan. Tetapi ketika saudara percaya kepada Injil yang sejati, maka karunia Allah akan bekerja oleh karena kasih. Yang membuat kita, wow, saya kok jadi orang yang berbeda. Ya, titik balik kita berubah. Bukan karena langkah kita yang berupaya mengerjakan kebaikan, tetapi langkah kita ada di dalam anugerah, sehingga oleh anugerah kita mampu berbuat hal-hal yang baik. Seseorang yang diadopsi sebagai anak di dalam kerajaan Allah, dia sudah menerima hak-hak sebagai anak. Maka dia dapat menggunakan hak itu, kemudian dia menjadi orang-orang yang memiliki hak penuh atas kerajaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, hari ini katakan, aku diberkati, aku memiliki hak kerajaan, kutuk tidak ada di dalam kehidupanku. Saudara perkatakan, iblis, engkau tidak berkuasa untuk menjebak aku dalam masalah-masalah. Mungkin saudara punya masalah rumah tangga. Saudara merasakan hidupmu merasa terkutuk, suamiku begini, anakku begini, finansialku begini. Tapi ketika saudara percaya bahwa saudara itu diberkati oleh Tuhan, saudara akan melihat ada begitu banyak jalan keluar dalam kehidupan ini. Karena apa saudara? Engkau sudah memiliki hak kerajaan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk mengalami kuasa kerajaan. Dan sampai engkau memiliki hak penuh di dalam kerajaan surga, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Dibenarkan oleh karena Injil yang sejati dalam Yesus. Amin. Mari saudara, kalau saudara punya beban-beban pada pagi hari ini, saudara memiliki masalah, saudara kehilangan pekerjaan, saudara punya banyak hutang, saudara merasa ditinggalkan, rumah tangga terasa seperti neraka karena begitu banyak persoalan. Saudara, masuk ke dalam hadiratnya lebih lagi. Katakan, aku ini anak Tuhan. Tuhan, berikan aku hak istimewa untuk menyelesaikan persoalan pergumulan. Engkau Tuhan turun tangan, karena aku percaya aku adalah anak-anak Allah. Mari berdoa saudara. Saya tahu pada hari ini engkau mungkin memiliki beban-beban persoalan. Tapi kalau engkau tahu statusmu sebagai anak, maka engkau akan memiliki perspektif yang berbeda.
Katakan, Tuhan ini aku. Selamatkan aku oleh karena Kristus Yesus dan aku percaya Engkau mengerjakan keselamatan di dalam aku, kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Bapak, aku berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat, yang terbuka, bahwa kasih karunia Tuhan berlaku atas kehidupan mereka. Mereka memiliki hak istimewa sebagai anak kerajaan. Oleh sebab itu, Engkau Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, memberikan mereka keselamatan di bumi maupun di surga. Keselamatan terjadi dalam nama Yesus. Sebagaimana Engkau Tuhan memberikan jalan keluar bagi Raja Daud, Engkau memberikan jalan keluar bagi Tuhan Bapak Abraham yang senantiasa mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi kemenangan kepada orang-orang yang Engkau urapi. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Engkau mendapatkan pekerjaan, Engkau mendapatkan satu jalan keluar. Mungkin engkau sedang terpuruk dengan keadaan ekonomimu, Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat, Tuhan memulihkan. Mungkin engkau sedang terpuruk dengan keadaan kesehatanmu, jamah di dalam nama Yesus, jamah di dalam nama Yesus. Dan ketika engkau mengangkat tangan, katakan, aku percaya Tuhan turun tangan. Mari terima berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami terima berkat yang spesial ini, berkat kasih karunia, pertolongan daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Kristus adalah jawaban menjadi bagian saudara. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat beraktivitas. God bless you.